keras, guru tak kenal lelah, tanpa henti berjuang. Anak murid belajar dengan semangat bergelora, tapi tanpa tanda jasa guru tetap melangkah. Di ruang kelas yang bercahaya, guru memberi ilmu tanpa pernah berhenti. Perjuangan tak tampak tapi sungguh dirasakan. Anak murid tumbuh dengan hayalan yang tak terbatas. Guru penuh dedikasi, melangkah tanpa henti, mendidik anak murid dengan cinta yang tak terbataskan. Mengajar tanpa pamrih, tiada tanda jasa yang diberi. Guruku penuh dedikasi, tak pernah lelah berjuang. Oke, kita mulai ya. Bapak Ibu, kita mulai ya. Ya, mangga Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Salam. Mohon maaf hari ini mengganggu aktivitasnya di hari Minggu seharusnya berlibur karena ada beberapa hal yang harus disampaikan tentang budaya positif. Jadi saya di sini mengganggu aktivitas Bapak hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk duduk santai bersama saya di sini? Siap Pak. Belajar. Boleh. Iya, siap. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya karena berkaitan dengan laporan juga. Aktivitas kita semua di sini direkam ya, Bapak Ibu. Ya Pak. Iya. Kalau ada sinyal terkait dengan sinyal, teman-teman Bapak Ibu guru bisa mematikan videonya, bisa off kamera. Terus kalaupun sinyalnya jelek, boleh dihilangkan videonya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini tentang budaya positif di sekolah, ada yang berkenan untuk membacakan doa hari ini? Pak Pak Ustadz, Yogi? Pak Yogi ya? Oh, siap Pak. Ya, boleh memimpin doanya. Silakan. Ustadz Yogi aja. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran ini juga termasuk pembelajaran ya Pak ya. Kita menundukkan kepala dan berdoa bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang kita cita-citakan dan lakukan hari ini semoga diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma muafiatan fi rizqi wa tuqadan korban wa rahmat indal maut wa maghfiratan ba'da wa zinanar. Allahumma inna syabra zikru bana ba'da tarhamna. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan kelancaran dan mendapatkan maghfirah dari Allah. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Bapak Yogi dan untuk mengetahui yang ada di sini ada Bapak Yogi, ada Bapak Wisdan, ada Ibu Sinta, ada Ibu Neng Pina dan Bapak Gunawan Akbar. Terima kasih sudah mau bergabung di Desiminasi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen ya.
Bapak Ibu boleh menonaktifkan mic-nya ya. Di sini sebelum masuk ke pembelajaran, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Piki Petriadi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Tarisi, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Yang akan saya bahas hari ini adalah tentang budaya positif di sekolah. Sebelum lanjut, ada kesepakatan belajar. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Apakah Bapak Ibu guru hari ini sedang bergembira? Bergembira ya? Ya, betul. Alhamdulillah bergembira karena hari Minggu ya. Dan Ya apalagi kebetulan besok mau pendidikan. oh betul, kebetulan hari ini tanggal 2 ya. Oh benar Untuk Pak, benar. iya, pasti bergembira, alhamdulillah ya. Kita lanjut. Tujuan diseminasi. Bapak Ibu guru, eksplorasi konsep untuk budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Lanjut. Pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju memberikan hukuman terhadap murid? Kurang setuju, Pak. Kurang setuju. Ya, kenapa Pak? Karena penyelesaian hukuman bukan akhir dari segala permasalahan yang ada, Pak. Iya, iya betul. Karena di budaya positif ini kita diajarkan untuk tidak melakukan hukuman terhadap anak. Di modul 1.4 tentang budaya positif itu ada trik-trik khusus ketika kita menghadapi anak-anak. Karena ketika kita memberikan hukuman terhadap anak, si anak itu akan merasa dia ketakutan akan hukuman itu. Dia tidak ada kesadaran tersendiri dari dirinya. Itu intinya. Lanjut ya. Di sini ada disiplin positif. Yang pertama teori kontrol, ada teori pilihan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak kecuali si anak itu sudah terkontrol dalam dirinya, sudah muncul rasa ingin berbuat baik misalkan, muncul dari dirinya sendiri. Terus ada semua perilaku memiliki tujuan, teori motivasi, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang terakhir, keyakinan kelas. Model berpikir, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5, posisi kontrol. Yang 1, penghukum, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, manajer. Dilanjut dengan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol. Yang ke-1, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua,
ilusi membuat kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, muncul pertanyaan, apa itu budaya positif? Mengapa perlu budaya positif? Yang pertama, mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Yang kedua, membuat lingkungan belajar yang lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Yang ketiga, membentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif lingkungan. Lanjut. Budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Itu ya budaya positif itu. Jadi nilai-nilai atau keyakinan dari kebiasaan di sekolah dan akan mereka lakukan selain di sekolah, mungkin di luar sekolah, di lingkungan masyarakat seperti itu. Makna disiplin dikutip dari Kemendikbud yang menerangkan bahwa berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini bernotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut. Disiplin positif. Yang pertama, tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman. Tapi kadang-kadang kita juga, ini pengalaman kita ya di lapangan, ketika kita mengarahkan anak, mereka tidak akan mentaati, mematuhi kalau tidak ada hukuman ya. Betul gak Bapak Ibu? Betul ya. Tetapi setelah munculnya disiplin positif ini, kita diberi pemahaman cara-cara untuk mengajak anak. Jangan sampai kita melakukan tindakan seperti hukuman dan sogokan, ancaman, dan hukuman seperti itu. Jadi dengan budaya positif kita ini ingin menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Kadang kita susah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab itu. Contoh ketika ini pengalaman sekolah ya. Ketika saya menumbuhkan rasa untuk memungut sampah setiap pagi, kadang-kadang susah. Harus diingatkan terus, betul gak? Ini pengalaman, berbagi pengalaman saja di sini. Apakah sama dengan Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing? Untung kebiasaan aja kayak ini apa ya? Iya. Kita lanjut ya. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi dengan budaya positif nanti akan muncul profil pelajar Pancasila.
Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Motivasi. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kadang si siswa akan mematuhi karena dia ingin menghindari hukuman. Terus kadang-kadang si anak juga dia akan mematuhi karena ada imbalan. Ketika tidak ada imbalan, si anak akan melakukan lagi karena tidak ada kesadaran diri dalam si anak tersebut. Itu tujuan dari budaya positif. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini ada susunan tentang hukuman dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Di sini ada. Lanjut. Yang terakhir adalah membentuk keyakinan kelas. Keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas itu berupa aturan, tapi keyakinan kelas lebih dari kesepakatan antara guru dan siswa. Itu. Kalau aturan sekolah kan itu dibuatnya oleh sekolah ya. Kalau keyakinan kelas atau sekolah itu dibuatnya bersama-sama antara murid dan guru. Contoh lain keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Lanjut. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Yang keempat kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Yang kelima kesenangan. Kebutuhan untuk merasakan senang. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang 5 ini akan mencakup semuanya. Jadi rangkum menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut. 5 posisi kontrol kita sebagai guru ketika di lapangan. Yang pertama penghukum. Yang kedua kita sebagai teman. Yang ketiga pemberi rasa bersalah. Yang keempat manajer. Yang kelima pemantau. Di dalam 5 posisi kontrol ini, coba kita refleksikan diri. Posisi ibu ada di bagian mana? Coba. Pak Yogi mungkin? Ada di posisi yang mana Pak Yogi mungkin? Nomor 4. Ada penghukum, teman mungkin? Nomor 4, manajer ya. Manajer, bagus. Nah, di sini di dalam budaya positif ini ingin lebih, kita ini harus lebih ke manajer. Karena kalau kita sebagai manajer, ketika ada permasalahan si anak, kita tidak akan langsung menghukum si anak. Beda lagi dengan penghukum. Contoh misalkan ketika ada anak kesiangan ketika waktu upacara, kalau kita posisi kontrol di penghukum, kita akan langsung hukum dia. Misalkan jongkok,
Misalkan buka sepatu, misalkan itu adalah posisi penghukum. Sedangkan kalau posisi kita di manajer, kita akan mempersilahkan dia masuk ke barisan. Setelah itu kita akan memanggil dia. Kita ajak ngobrol. Kenapa kesiangan? Pasti kesiangan itu ada alasannya ya, seperti itu contohnya ya. Dan mudah-mudahan kita kedepannya bisa memahami tentang posisi kontrol kita. Yang pertama penghukum, yang kedua teman, yang ketiga pemberi rasa bersalah, yang keempat manajer, yang kelima pemantau. Di sini di budaya positif lebih diutamakan adalah sebagai manajer. Tetapi tergantung lagi ke posisi teman-teman, Bapak Ibu guru di sekolah. Karena untuk tingkat SMP atau SMA kita bisa menggunakan posisi teman, mungkin. Karena saya mengajarnya di SD, saya akan menggunakan untuk posisi manajer. Itu. Ya, Pak Yogi ya. Lanjut. Restitusi. Nah, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakternya lebih kuat. Itu. Setelah kita mengetahui posisi kontrol kita di sekolah misalkan, setelah itu akan muncul restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, misalkan ketika kita menjadi posisi kontrol sebagai manajer, kita akan memanggil anak itu. Setelah memanggil anak, kita ajak ngobrol, kenapa kesiangan, terus alasannya apa. Misalkan si anak itu sering kesiangannya gara-gara main HP tiap malam. Misalkan kita tanya, kenapa kesiangan? Kesiangan kan pasti ada alasannya. Oh, main HP pak setiap malam. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya tidak kesiangan lagi? Misalkan kita tanya ke anak, oh pak, sekarang mah saya tidak akan main HP lagi malam. Misalkan seperti itu. Jadi jawabannya ada di anak. Kita memberikan jawaban ke anak. Kita bikin kesepakatan dengan anak supaya tidak kesiangan lagi seperti itu. Misalkan ya Bapak Ibu. Itu setelah kita mengetahui posisi kontrol kita lanjut dengan restitusi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tuh. Lanjut. Sebelum kita memasuki restitusi, ada segitiga restitusi. Jadi ada tahapannya. Di sini merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, atau bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menjadi lebih baik, menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi sebelum kita masuk ke restitusi ada tahapannya, tahapan segitiga restitusi. Adapun tahapan segitiga restitusi itu tampilannya seperti ini. Ini tampilan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan itu kita ajak ngobrol si anak. Yang kedua, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dengan cara misalkan kita menanyakan anak. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan emosinya, kita ajak ngobrol. Misalkan ketika anak emosi bertengkar ya, biasanya di SD itu paseanya gelutnya. Pertama kan kita raih anak itu, ajak ngobrol, itu adalah validasi tindakan. Yang kedua, stabilkan emosinya. Kita tenangkan dulu. Nah, seperti terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berarti keyakinannya harus dibuat dulu, keyakinan kelasnya. Apa yang dia langgar itu. Lanjut. Menstabilkan identitas. Contoh, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa.
Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini adalah salah satu contoh menstabilkan identitas dengan cara ajak ngobrol, kita beri ketenangan. Gitu. Terus validasi tindakan yang salah. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, ya. Jadi sebelum kita masuk ke sini kita harus mempersiapkan dulu keyakinan kelas apa yang kita siapkan dan kita sepakati dengan anak. Jadi biasanya keyakinan kelas itu dibuat, contoh misalkan nih kelas 4 baru nih persiapan masuk kelas 4 semester 1, kita buat keyakinan kelas. Kita sepakati dengan warga kelas atau warga sekolah. Tuh. Jadi ketika ada permasalahan, kita akan lebih fokus ke keyakinan kelas tersebut. Validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini contohnya. Jadi semua siswa melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Kita telusuri apa permasalahan dia. Itu. Contoh di sini ada beberapa kasus. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Yang kedua, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu, Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Kasus 3. Fajar pun kembali duduk. Udah. Lakukan analisis dan jawaban pertanyaan ini. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apa yang akan dilakukan? Jelaskan. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, di sini ada permasalahan. Di sini ada kata-kata, "Kamu tidak kasihan ya sama ibu." Nah, itu adalah masuk ke posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, masuknya ke sana. Karena di sini ada kata-kata tidak kasihan ya sama ibu. Capek-capek ibu mengajar kamu. Kamu tidak merasa kasihan ya sama ibu. Itu adalah masuk ke kategori rasa pembuat masalah. Itu. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jelas, Pak. Ya, syukur kalau tidak ada pertanyaan. Ya, gimana Pak? Ada pengalaman sedikit gimana? Perbandingan antara kurikulumnya dulu dan kurikulumnya sekarang mungkin jauh ya, lebih baik untuk kurikulum yang sekarang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya gitu Pak.
iya, betul sekali Pak, karena kita ini mendidik ini harus dengan sesuai kodrat zaman. Kita tidak bisa menyamakan cara mendidik anak disamakan dengan cara mendidik ketika zaman dulu. Contoh, ketika sekarang zamannya IT, kita jangan sampai lebih kepintaran anak didik kita. Kita harus lebih upgrade diri, karena mendidik itu harus sesuai dengan kodrat zaman. Ya, itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mendidik harus sesuai dengan kodrat zaman. Betul sekali. Dan ternyata di kurikulum Merdeka sekarang ini banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita cari, kita jemput, kita pelajari, karena bagaimanapun juga sekarang ini kodratnya sudah berbeda dengan kodrat dulu. Kalau dulu kita di SD, ketika saya di SD dulu tahun 99, si guru dehemna guru ge beres ngageter gitunya orang tanya, karena kita Betul, Pak. takut. Iya. Takut dan ya betul, kita takut, dan alhamdulillah juga kita ngawaro gitu ke guru, kita taat kepada guru. Kalau kita laksanakan untuk pembelajaran hari ini, justru si anak akan lebih ngaliat lagi, ya, karena kodratnya sudah berbeda. Itu mungkin itulah sepintas tentang pembelajaran guru dulu dan sekarang. Intinya kita mendidik anak itu harus sesuai dengan kodrat zamannya itu. Bagaimana perasaan saat ini Bapak Ibu guru? Aduh, perasaannya bagaimana? Pengalaman juga ya dengan adanya sharing seperti ini, Pak. Iya, mohon maaf materinya tidak semua tersampaikan. Setelah ikut ini saya paham bahwa apa? Pak? Guru itu Ibu, bukan sebagai Bu Sinta penghukum, gimana? tapi harus menjadi seorang manajer. Iya, betul sekali Ibu. Kita usahakan ya, kita belajar, kita pahami, kita belajar literasinya lebih banyak lagi. Kita usahakan posisi kita ini harus sebagai manajer. Adapun kita bisa kolaborasikan, kita bisa sebagai teman, kita sebagai pemantau, kita bisa sebagai manajer. Kita dipadukan juga bisa ya. Tapi yang lebih utama kita sebagai manajer, karena sebagai manajer kita akan lebih elegan lagi ketika kita memberikan hukuman ke anak. Kita bisa ajak ngobrol anak, tidak di depan orang lain kita menghukumnya. Siswa sekarang itu berbeda dengan siswa dulu. Ketika kita memberikan hukuman di depan orang banyak, si siswa akan berpikir lebih negatif lagi ke kita. Itu ya Bapak Ibu guru, mohon maaf ini sudah selesai materinya. Mohon maaf. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Cukup ya. Allah. Bisa merefleksikan untuk hari ini, pembelajaran hari ini tentang budaya positif. Bisa melaksanakannya di tiap-tiap sekolah ya. Iya, lebih mendekatkan diri, lebih kita lebih merangkul. Betul sekali, lebih merangkul, karena siswa sekarang berbeda dengan siswa zaman dulu tuh. Yang ketiga, kedepannya saya akan Untuk akan lebih Perbaiki. ya mudah-mudahan ya. Nanti kemarin Bapak membahas dengan kelas 6 tentang keyakinan kelas. Nanti kalian buat keyakinan
bantu. Misalkan dia, contoh misalkan kelas 1 keyakinan kelas orang teh, kelas 4 misalkan disiplin. Karena di dalam disiplin itu banyak ya. Misalkan tahan emosi, menahan emosi, emosi, bersabar. Berarti ulang teh ulang ya. Ya, kamu disiplin berarti yang pertama ulang teh kamu berarti itu disiplin. Ya. Artinya banyak disiplin. Menahan emosi. Misalkan ketika kita jadi teman ulang deui bapak teh ngono. Ulang pasea itu adalah menahan. Itu salah satunya adalah keyakinan kelas ya. Saat kita membuat keyakinan kelas. Nanti besok atau lusa bapak akan memberikan kertas ke kalian. Kalian kasih keyakinan kelas apa yang harus kalian yang akan kalian inginkan di kelas kelas itu yang kalian inginkan apa? Ya ada